Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenzi Ramadhani dengan NIM 2111133002, kelas Mikrobiologi Industri A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan laporan praktikum mikrobiologi industri pada objek 6 dan 7. Untuk objek 6 sendiri itu ada perhitungan jumlah mikroba dengan menggunakan hemoksitometer. Dapat kita ketahui, tujuan dari perhitungan jumlah mikroba dengan menggunakan hemoksitometer sendiri itu ada dua. Yang pertama, mampu mengetahui berbagai macam cara perhitungan jumlah sel mikroba. Dan yang kedua adalah mampu mengetahui perhitungan jumlah mikroba dengan hemoksitometer. Perhitungan jumlah mikroba sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain secara langsung dengan hitung mikroskopik menggunakan hemoksitometer dan secara tidak langsung dengan hitung cawan atau spektron. Selain itu juga terdapat perhitungan menggunakan metode MPN dan turbidimetri menggunakan alat spektrometer. Perhitungan langsung menggunakan hemoksitometer, hitung mikroskopik merupakan metode yang cepat dan murah tetapi mempunyai berbagai kelemahan, antara lain sel-sel mati tidak dapat dibedakan dari sel hidup. Sel-sel yang berukuran sangat kecil itu sangat sulit dilihat sehingga kadang-kadang tidak terhitung, dan sel bakteri yang tersuspensi akan memenuhi volume ruang hitung sehingga jumlah bakteri per satuan volume dapat diketahui. Baiklah, cara untuk perhitungannya yaitu luas kotak sedang sendiri dihitung dengan menggunakan rumus P kali L sama dengan 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,04 mm kuadrat. Jumlah sel per milimeter sama dengan jumlah sel rata-rata tiap peta kali 100 kali faktor pengenceran dibagi luas peta milimeter kuadrat dikali kedalaman peta. Baiklah, di sini terdapat prosedur kerja. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membersihkan peralatan dengan menggunakan deterjen, kemudian dibilas menggunakan aqueous, lalu dibersihkan kembali dengan alkohol. Dan langkah selanjutnya yaitu untuk pengeringannya. Pengeringan ini sendiri dilakukan dengan menggunakan alat yang halus agar tidak merusak permukaan dari alat yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu letakkan pada mikroskop, kemudian kita beri perlakuan dan menghitung koloni yang akan tumbuh. Dan yang ketiga yaitu menghomogenkan mikroba yang akan dihitung dengan cara kita menggunakan vortex. Selanjutnya, kita akan mengambil sampel mikroba dengan menggunakan pipet steril sebanyak 0,1 sampai dengan 0,5 mm. Lalu masukkan pada parit-parit hemoksitometer, kemudian hitunglah jumlah mikroba dengan rumus yang dimana jumlah sel per ml sama dengan jumlah sel rata-rata tiap petanya dikali 100 dikali faktor pengencer dibagi luas peta milimeter kuadrat dikali kedalaman peta.
objek 7, yaitu pengenalan fermentor. Dalam berbagai jenis fermentor, yaitu ada fermentor tangki pengaduk, fermentor airlift, fermentor unggun terfluidasi, fermentor tempat tidur, dengan dikemas dengan fermentor foto. Ini bertujuan untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan tujuan. Maka diperlukan instrumen-instrumen baik untuk mengontrol jalannya proses maupun instrumen yang berfungsi memastikan kelancaran proses. Adapun instrumen-instrumen yang dapat kita lakukan pada bioreaktor banyak ragamnya. Untuk itu, instrumen ini dalam fungsinya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, instrumen untuk pengukur lingkungan fisik, instrumen untuk pengukur lingkungan kimia, instrumen yang berfungsi untuk membantu terlaksananya proses fermentasi dengan baik, dan instrumen-instrumen penunjang lainnya yang berada di luar bioreaktor. Tujuan dari pengenalan fermentor sendiri yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui instrumen-instrumen yang terdapat pada fermentor. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing instrumen pada fermentor. Untuk alat yang digunakan pada fermentor sendiri yaitu produksi AELA. Untuk prosedur kerjanya, praktikum pada objek ini yaitu demonstrasi dan pengenalan alat fermentor substrat cair atau bisa disebut dengan straight-pack reaktor. Pada demonstrasi fermentor akan dilakukan pengenalan instrumen serta didiskusikan instrumen yang berhubungan dengan fermentor, yaitu yang pertama instrumen kontrol fisik dan kimia, instrumen kontrol di luar fermentor, instrumen pendukung pada sistem fermentor. Pada praktikan diharapkan mencatat hal-hal penting dan dari instrumen peralatan yang terdapat pada fermentor, serta mencatat fungsi dari alat tersebut. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.